A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan lagi ya di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini menginspirasi kepada kita akan tambahnya iman, takwa, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di dalam hidup dan kehidupan ini segala sesuatunya, kalau kita ini pasrah hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mau jadi apapun ya, mau jadi petani ya, mau menjadi pedagang, mau menjadi pegawai ya, mau duduk di pemerintahan, semua kalau kita niati bahwa kita hidup berjuang ini hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini akan terasa nyaman ya. Karena kita yakin bahwa ketentuan baik buruk pada pribadi kita itu mutlak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini tentunya kita selaku kaum muslim selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam suasana apapun dan dimanapun kita berada. Dan jangan sampai kita meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah dan juga menjalankan peraturan-peraturan yang ada, tentunya sesuai dengan kemampuan kita ya. Bukan berarti menggampangkan, tetapi sesuai dengan kemampuan kita. Tentunya kita berjuang secara optimal dalam capai suatu kebahagiaan. Dan tentunya kebahagiaan di sini bukan hanya kebahagiaan yang sifatnya sementara, tetapi lebih jauh kebahagiaan kelak di alam akhirat. Karena kita yakin bahwa kehidupan di dunia ini tidak akan abadi. Ya. Kehidupan abadi nanti di alam akhirat. Semua menyadari bahwa dunia ini sifatnya hanya sementara ya, hanya sementara. Apa yang kita miliki suatu saat ya, cepat atau lambat itu pasti kita tinggalkan ya. Sah-sah saja kita akan memiliki sesuatu, tetapi perlu diingat bahwa apapun yang kita ingini, apapun yang kita miliki, bahkan apapun yang kita cintai di dunia ini, ya pasti akan kita tinggalkan. Ya, itulah proses kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut, ya, tentunya kita ikhlas ya, dalam menerima kenyataan hidup ini. Kebaikan, keburukan, ya, keberhasilan, ketidakberhasilan, semua hakikatnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya sekedar menjalankan apa yang menjadi perintah dan menjauhi apa yang menjadi larangan. Ya. Walau demikian, kita tidak boleh pasrah begitu saja, karena kita diwajibkan untuk merubah nasib kita ya. Mungkin nasib kita yang kurang baik ya,
kita rubah menjadi baik. Mungkin kebiasaan kita yang tidak baik kita rubah menjadi yang baik. Kenapa demikian? Karena kalau nggak kita sendiri, siapa ya yang akan merubah pendirian kita? Ya. Tuhan tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Termasuk Tuhan tidak akan merubah nasib kita kalau nggak kita sendiri yang merubahnya. Ya. Begitulah hidup di dunia ini. Ya. Jadi usaha untuk merubah sikap atau pendirian kita ya, dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang kurang baik menjadi lebih baik, ataupun dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Dan itu akan berproses terus-menerus demikian. Ya. Tidak boleh tidak, karena hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Ini jangan hanya sebagai buah bibir, tapi harus kita upayakan, kita usahakan sedemikian rupa. Nah, yang bisa mengupayakan, ya, mengusahakan sedemikian rupa adalah kita sendiri. Ya, seperti ya sudah dikatakan oleh para ulama bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum. Ya, bukankah ya, hal ini merupakan cambuk buat kita? Ya. Dikatakan juga, ya, kita ini harus menerima kenyataan hidup. Kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, ya kita terima. Itulah ujian bagi kita, bahwa hakikatnya pemberian Allah itu adalah yang terbaik bagi Allah. Tetapi ya, mungkin bagi kita, karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, terkadang seolah kita tidak menerima. Tetapi kalau kita menyadari sepenuhnya bahwa hakikatnya ya, apa yang terjadi itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini tentunya kita bersabar dalam menerima kenyataan hidup. Ya, kita bersabar. Di samping kita juga bersabar dalam menjalankan perintah agama, tentunya kita juga bersabar dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh agama. Ya. Jadi kesabaran di sini mempunyai 3 dimensi. Sabar dalam arti kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran, hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan keyakinan bahwa segala sesuatu itu memang berproses, ya. Berproses. Insya Allah, ya. Nanti kalau kita sudah bisa sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan perintah Allah, insya Allah ya, hidup dan kehidupan di dunia ini kita akan merasa nyaman. Ya, terlebih juga sabar di dalam menerima ketentuan-ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Insya Allah kalau kita bisa sabar pada hal tersebut, ya, menjalankan perintah Allah tentunya dengan rasa ikhlas, sabar, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan perintah Allah pun ya dengan ikhlas, sabar, menghadap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menerima ketentuan ilahi pun
kita terima dengan ikhlas, sabar, hanya mengharap itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Tentunya sabar di sini tidak ada batasnya, ya, tidak ada batasnya. Jadi dalam kondisi apapun, ya, kita harus tetap bersabar, ya. Dalam posisi di atas kita tidak sabar, dalam posisi di bawah kita sabar, dalam posisi tengah-tengah kita sabar, dalam posisi sedih ya kita bersabar, dalam posisi senang kita bersabar, ya. Dalam posisi bahagia pun kita harus bersabar, dalam posisi menderita pun kita harus bersabar, ya. Karena hidup itu selalu berproses, ya. Ada susah, ada senang, ada bahagia, ada derita, ada tangis, ada tertawa, ya. Jadi kalau kita berbahagia, ingatlah kita dikala sedih. Waktu kita bersedih, ya, ingatlah ketika kita berbahagia, ya. Karena di balik penderitaan sebenarnya ada kebahagiaan, ya. Insya Allah itu selalu beriringan. Jadi bangga jangan terlalu bangga, sedih jangan terlalu sedih. Hadapi semua tantangan hidup itu dengan biasa-biasa saja, ya. Dikala kita mendapatkan suatu keberuntungan, kita hendaknya bersyukur. Jika kita mendapatkan musibah, tentunya kita bersabar, ya. Sifat sabar, sifat syukur, ya, harus senantiasa kita bawa. Dan tentunya kita harus banyak-banyak berdoa, ya, karena doa itu merupakan saripati daripada ibadah, ya. Insya Allah, ya, tidak ada yang mampu merubah nasib kecuali doa dan juga berusaha, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak akan merubahnya, ya. Dan kalau kita berusaha untuk melakukan suatu perbuatan, tentunya nggak lepas daripada cobaan atau rintangan, ya. Terlebih ya, perbuatan itu memang kalau perbuatan yang baik, ya, setan dari arah berbagai cara, ya, dari kanan, dari kiri, dari belakang selalu mengajaknya untuk mengajak ke jalan yang tidak baik. Mungkin itu sekedar nasihat buat kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.